Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tadi tapi tidak mengerti karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Kita mengaku sebagai pilar kelima demokrasi, ada 4 pilar sebenarnya, itu ada yudikatif, eksekutif, sama legislatif, dan satu lagi pers. Nah, kita lagi pengen ngundang pilar keempat demokrasi. Kita akan bersama Bocor Alus. Mantap, ada Cica sama Husin. Main apa kita nih? Udah kayak perang belum? Itu gua aja tanya gua kalau main sama kita. Iya. Gua penonton setia Bocor Alus sih. Senang banget ada Cica sama Husin di sini. Terima kasih sudah hadir di sini. Agak ini gak sih? Agak apa gagap gak sih biasa menyampaikan berita, dapat berita terus ditulis, terus sekarang lo di depan kamera. Lumayan ya, lumayan gagap ya. Tapi nggak juga sih, karena kami kan sudah biasa ngobrol ya di depan kamera juga. Terus ya tapi sekarang lebih santai kan, jadi ya belajar aja. Jadi siapa tahu ada yang mengendorse ya. Awal-awalnya gagap, Cing. Ya, Kita kan memang biasa menulis, menulis tiba-tiba depan kamera. Takutnya obrolannya nih terlalu bocor besar gitu kan. Makanya kadang-kadang akhirnya kita lebih berhati-hati lah dalam berbicara ke publik, meskipun ya kita buka semuanya di situ. Iya. Artinya kan yang diomongin juga yang udah bakal atau sudah ditulis. Biasanya sih sudah ditulis dan yang akan ditulis di Senin pekan depannya gitu kan. Jadi Bocor Alus itu munculnya di jam 11 siang, tayangnya akan Sabtu. Tapi kalau versi lebih detailnya, bacaan tulisannya tuh di hari Senin untuk versi cetaknya. Digitalnya di hari Minggu jam 1 siang. Tapi bayar. Bayar dong, untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Iya. Betul. Jangan nonton dari channel-channel yang lain, harus dari channel aslinya kata Pram. Harus nonton ke Bocor Alusnya. Karena banyak dipotong-potong sekarang. Hak ciptanya betul, dipotong-potong untuk ya dipergunakan untuk banyak buzzer gitu mungkin, atau ya banyak kepentingan lah. Buzzer pakai sekarang materi-materi Bocor Alus. Di kami sih, kami melihat nyisir ya, itu dipakai sih buat buzzer yang dulu nyerang-nyerang kami. Terus ada juga yang salah satu pendukung gitu yang ngontak dulu mengkritik kami, terus WhatsApp atau telepon gitu. Cak, kami sekarang cuma berharap pada Tempo. Gue juga, Cing. Gue juga gitu di WA, bahkan Instagram DM-an kan. Sekarang Istana takutnya sama Tempo bilang gitu. Sampai sebegitunya. Ya karena gini ya, Cing. Tempo itu kan sesuai fakta ya. Ada peristiwa tertentu ya kita dalami di situ. Tanpa misalkan kepentingan A, B, C gitu ya. Faktanya ini ya kita tulis. Di Bocor Alus faktanya ini ya kita sampaikan dalam berbentuk video ya. Iya. Tapi memang akhirnya sebagai penonton melihat, apalagi di terakhir-terakhir Bocor Alus, tendensinya tuh memang itu yang lagi rame gitu maksudnya. Memang itu lagi rame kan. Jadi itu aja terus yang diomongin. Iya. Oke. Kan siapapun deh, dari kalau kita naik makan lah, katakan di warteg segala macam, mereka juga ngeh loh. Isu-isu soal MK, dinasti, oh ini anaknya Jokowi menjadi cawapres begitu. Artinya kan memang ini menjadi percakapan publik. Yang akan menjadi aneh adalah kalau ada peristiwa ini, media-media tidak memberitakan. Justru media malah mendukung. Wah, itu masih kemunduran banget demokrasi, pilar keempat itu, Cing. Iya. Nah, ini sebenarnya dari kebijakan Temponya, atau emang anak-anaknya senang aja kayak begini? Kebijakan Tempo ini harus angkat yang ini nih sekarang, atau gimana tuh? Kami diskusi sih di dalam internal, misalnya jadi kami itu kan wartawan yang mencari bahan di lapangan kan. Nah, dari bahan-bahan yang kami dapatkan itu kami presentasikan, kami dapat bahan ini. Dan tentu redaksi juga melihat misalnya yang lagi rame tentang ini gitu, dan ketika kami mempresentasikan bahan itu gitu ya, dan nanti disepakati bersama, oke, kita misalnya pekan ini ngambil tema tentang ini, ada beberapa pertimbangan selain karena misalnya lagi rame, kami melihat urgensi untuk diangkat isu itu, urgensinya untuk diangkat pekan ini seperti apa begitu. Iya, termasuk di Bocor Alus ini. Termasuk di Bocor Alus. Ada beberapa kali karena rapat, linear kan itu. Oh, di Bocor Alusnya pun ada
ada kayak rapatnya dulu kita angkat isu ini gitu. Iya, Iya. angkat isu ini, lalu nanti dievaluasi, begitu sih Cing prosesnya Iya, ya. iya, Jadi iya. nggak usul misalkan Cica, Iya. gue udah gini-gini, gue bisa ngebantah dia, lu yakin infonya bener gitu-gitu. Emang mungkin aja dapat info nggak benar? Ada yang infonya Sumir, misalnya decoy sekarang. decoy. Era-era sekarang banyak decoy, Cing. Jadi misalkan gue dapat info nih Iya. dari sumber berbeda, Iya. nanti gue minta tolong Cica dan tim lain-lainnya itu ngecek ke Ngecek. narasumber Iya. lainnya Dikonfirmasi berbeda. gitu ya? Iya. Bukan konfirmasi, mengecek background ini bener gak sih, Cing? Oh, oke. Nah, misalkan di suatu peristiwa nih, gue nanya sama lu, misalkan lu ikut rapat, Cing, dalam suatu partai politik, di situ ada siapa aja, gue tanya begitu. Nah, nanti kan nama-nama itu disebutin sama narasumber. Kita nge-cross check lah ke narasumber lainnya itu, bener nggak sih waktu di rapat ini di X ada peristiwa ini, ada yang marah-marah atau ada perkataan seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan udah 2-3 orang yang membenarkan, itu valid infonya. Dan narasumber kami itu nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi jangan sampai tunggal, jangan sampai narasumbernya cuma satu gitu. Untuk Harus ada satu 2-3 isu narasumber. misalnya gitu ya? Iya, untuk satu peristiwa bahkan. Peristiwa ya? Misalnya kami mengangkat soal pertemuan di Kertanegara, misalnya Prabowo saat memutuskan Gibran Iya. untuk jadi cawapresnya. Kami tentu akan meng-cross-check tidak hanya ke satu orang narasumber yang hadir di peristiwa itu, tapi juga ke 2-3 narasumber gitu. Karena itu pasti kalau hanya datang dari mulut satu narasumber, bisa saja ada yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Gitu. Nah Kan itu kita siapa memerlukan- yang orangnya? Satu orang ditugasi untuk mencari beberapa narasumber atau disebar? Ada 4 nih, ada 4 Ya kita orang. ngontak semuanya. Jadi misalkan ada partai mana di situ kan. Kayak tulisan gue pekan ini soal Prabowo yang di hari Minggu kan. Ya. Jadi gue menulis di situ Prabowo udah langsung buka rapat. Yaudah kita putus lah. Gibran jadi cawapres. Ada yang keberatan nggak? Nggak ada. Tutup 2 menit. Kita dapat info itu pertama kali hari apa, Cak ya? Udah setelah itu Itu ya, hari Senin nggak dapat Sehari setelah info itu. pertemuan, iya. Jadi kita maraton nih, Cing. Cari ke partai-partai lain yang hadir di situ. Lu bener gak sih ada perkataan seperti ini? Kita zoom, bahkan kita kemarin ke daerah Jakarta Utara ya, Iya. untuk mencari orang partai yang hadir di situ, untuk bener nggak ada info ini. Bener ya udah kita tulis sebagai karya jurnalistik begitu. Iya, ya. Itu kan bertolak belakang dengan isu-isu yang dibilang kita perlu banyak masukan segala macam Prabowo gitu. Cuma ternyata rapatnya cuma 2 menit. 2 menit 2 itu menit, yang di ya. hari Minggu ya, Cing. Iya. Yang memutuskan itu ya. Itu memang cuma memutuskan atau memang sebelumnya udah diomongin, oke tinggal kayak deklarasi aja gitu. Sebenarnya udah ada omongan-omongan di belakang. Itu di ujung istilahnya. Jadi kan beberapa peristiwa sebelumnya kan Iya. ada pertemuan juga Kartanegara ya. Itu Iya. pernah kami tulis juga, pernah dibocorin juga di bocor halus. Kayak rapat itu setiap ketua umum nulis di kertas Ya, siapa voting. cawapres yang lu mau gitu kan. Ditulislah diserahkan ke Prabowo. Nah, semuanya itu tertulis nama Gibran. Nah, itu ditulis juga. Itu belum diumumkan ya. Ini umumkan tuh hari Minggu. Lalu kan karena Zulkifli Hasan ketua umum PAN lagi di China sama Arab Saudi. Iya. Jadi diminta di hold lah itu pengumumannya. Pasca Zulkifli datang, Prabowo kan ke rumahnya Zulkifli Hasan itu hari Jumat. Sabtunya ada pertemuan lain kan. Minggunya pertemuan langsung diputus di situ, Cing. Peristiwanya begitu. Diumumkan lah bahwa Prabowo Gibran. Nah, narasumber yang lo hubungi ini kan apa namanya kayak membongkar rahasia ya. Itu mereka memang gimana sih hubungannya sama lo nih? Iya. Maksudnya dia kan diomongin ini. Ini buka dapur ini. Nggak, maksud gua kok bisa seterbuka itu gitu. Misalnya kadang-kadang kalau gue dengar dari bocor halus ada orang elit partai ini justru ngomongin yang kejadian yang di partai itu gitu. Bisa kebuka sama lo berdua itu gimana sih ininya? Memang Trust susah aja, ya. Cing. Iya. Kepercayaan. Betul. Tapi memang susah mencari narasumber yang bicara dengan Tempo karena kami dicap sebagai oposisi pemerintah gitu misalnya ya. Yeah. Publik kan melihat kami seperti itu. Tapi kedekatan kami dengan narasumber ketika kami wawancara dan kepercayaan bahwa narasumber ini misalnya minta untuk identitasnya tidak disebutkan dan kami menghargai itu kan, dan itu ada hak tolak dari narasumber untuk tidak disebutkan namanya, dan kami melakukan itu dari membangun kepercayaan itulah akhirnya kami berelasi atau berkawan lah dengan beberapa teman di partai politik gitu. Dan di semua partai politik itu pasti ada orang-orang yang yang mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi background ini artinya gini, Cing. Background itu misalkan Cing Abdel cerita ke gua sama Cica. Ya. Informasinya boleh keluar,
tapi nama Cing Abdel itu nggak boleh ditulis. Ya. Kalau off the record, informasinya tidak boleh ditulis, namanya juga nggak boleh ditulis, begitu Cing. Untuk, ya gue sering juga tuh ngeliat ini off the record ya gitu. Itu untuk memastikan bahwa lo tidak akan memuat itu. Ya kan siapa tahu mungkin lo mendapatkan info yang sama nih. Info off the record dari gue, atau info begitu lo ke Yuda, ternyata dia cerita yang sama. Menurut dia fine-fine aja beritain. Lo akan taruh itu sebagai berita atau enggak? Sebagai background, Cing. Sebagai background ya. Gini misalnya contoh ya, misalnya contoh nih. Ini off the record aja ya. Ternyata partai ini yang korupsi 30. Ya, berarti lo kan tidak akan menayangkan atau menulis kan, karena gue udah bilang off the record. Tapi begitu ngobrol sama Yuda, partai itu korupsi 30. Tanpa bilang off the record. Berita yang sama, satu bilang off the record, yang satu bilang boleh ditulis. Nah, lo akan nulis atau tidak tulis? Kami memproseskan satu orang lagi. Misalnya ada dua Saya dua tadi itu narasumber. kan. Ya. Yang satu bilang 30 korupsi, yang satu lagi bilang 30 korupsi, tapi satu sebagai background, satu sebagai off the record. Kami akan mencari satu orang lagi untuk membunyikan itu. Apakah ini benar 30 gitu. Ketika misalnya kami sudah mendapat 3 dan tiga-tiganya bilang ini 30 ada 30 korupsi atau 30 koruptor di partai ini gitu. Kami akan menulis menurut 2 narasumber. Karena tapi walaupun background-nya sudah dapat 3 kan, off the record-nya 1 kan. Kami akan menulis 2 narasumber bla bla bla. Karena kami menghargai satu orang yang. Dan kalau misalkan soal korupsi, kita juga pasti akan mengorsek juga Cing ke penegak hukum, misalkan KPK, polisi atau jaksa. Jadi untuk memberir lah informasi itu lebih valid gitu kan. Maksud gue akhirnya jadinya koneksi lo sama orang yang ngomong off the record kan, wah gila gue bilang off the record kalau ditayangin juga gitu. Kan dia pasti tahu kami mencari info itu tidak hanya dari si narasumber A itu. Oh iya. Kita mengembangkan lah informasi-informasi ke orang-orang lain gitu Cing. Ribet ya ternyata ya. Tapi sebelum jauh karena ini acara bukan ribet, prosesnya memang kita harus verifikasi. Iya. Gak sekedar ngomong sama ini dapat berita langsung ditayangkan atau ditulis. Jadi ketika ada netizen yang bilang katanya dengar-dengar dari ini, itu sebenarnya tidak sesimpel itu karena butuh verifikasi dan konfirmasi yang panjang. Oke, ya. Tapi sebelum kita lanjutin nih, karena ini acara hubungan internasional, sorry ya, gue harus nanya pengalaman internasional lo berdua. Cica. Yes. Pengalaman internasional terakhir kemana? Terakhir ke Jepang. Ngapain? Bulan Februari, journalist exchange. Itu pertukaran? Jurnalis. Lo ditukar apa sih? sama Mochi. Iya. Pertukaran jurnalis tuh maksudnya gimana sih? Kalau pertukaran pelajar kan belajar di sana tuh. Anak gue lagi pertukaran pelajar, dia belajar di sekolah sana, di sana ngirim belajar di sekolah sini gitu. Jadi jurnalis Jepang belajar di Indonesia, jurnalis Indonesia dikirim ke Jepang untuk belajar seperti apa budaya jurnalistik di Jepang gitu. Nah itu yang mengundang saat itu adalah Kemlunya Jepang. Gitu. Dan kami dibawa ke beberapa kantor media di Jepang, termasuk yang di regional, untuk belajar sistem jurnalistiknya tuh seperti ini gitu. Terus mereka bekerja seperti apa, terus cara pengembangan informasinya seperti apa gitu-gitu. Kalau jurnalis Jepang yang ke Indonesia itu mereka lebih belajar ke sistem demokrasi jurnalistiknya di sini. Seperti apa sih kebebasan pers di Indonesia begitu-begitu. Kalau kita ke Jepang itu lebih banyak belajar teknologi. Kalau Jepang kesini belajar gimana ngejale yang benar gitu. Gimana Bang Husen? Aduh kita mah nggak begitu Cing. Tapi istilah itu sangat populer ya. Iya. Memang praktek-praktek itu sebenarnya ada nggak sih? Ya kita sih nggak tutup mata, pasti ada. Kalau di Tempo ketahuan ngejale langsung dipecat. Jadi kami nggak boleh. Kan bisa bilang off the record ya gitu kan, nggak bakal. Telinga kantor itu ada di mana-mana Cing. Iya, karena akan melakukan klarifikasi. Etik jurnalistik Cing. Supaya tetap independen kan. Karena kalau misalkan lu nggak bakal independen, menulis pun pasti akan nanti gimana ya gitu. Walaupun itu sifatnya undangan ya biasanya ya, bukan lu yang nyari. Misal ada sebuah event terus kita diundang, terus biasanya kan ada amplop-amplop yang dikasih tuh untuk para ini. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Dan kami bebas biasanya menulis apapun asalkan berdasarkan fakta ya. Dari undangan itu, dari acara yang ada dalam bagian undangan itu. Ya jadi ini honest review lah kalau di food vlogger ya. Iya, benar. Karena kalau dibayar udah nggak honest lagi ya. Iya, betul. Ya.
Sin, lo kemana? Terakhir. Katanya lo wartawan perang. Oh iya, itu 2019 kemarin, Cing. Perang mana? Gua dikirim ke Suriah. Ngapain? Jadi gue cerita nih, Ya. kita kan lagi rame-rame soal Pilpres 2019 ya. Ya. Gue di awal tahun itu udah ditugasin ke Suriah untuk ngecek orang-orang ISIS dari Indonesia yang kalah kan. Dulu kan di Suriah itu kan digempur lah sama pasukan sana kan. Akhirnya ISIS semakin kecil dan para perempuan-perempuan jadi di camp-camp, para laki-laki jadi tahanan perang gitu kan. Rame lah sempat di situ, sempat ada video orang Indonesia beredar kan di Twitter sama di media. Ya gue ditugasin lah. Jadi gue lagi jadi notulensi rapat, cek satu-satu nih siapa. Gue lagi ngetik, Husen berangkat ya, kemana? Suriah. Oh ya udah gitu. Simpel Kayak itu. mau berangkat ke Robelong ya. Enggak, karena di Tempo begini, Cing, sistemnya kalau lu dikasih penugasan lu nggak bisa nolak. Iya. Dan lu harus mencari caranya sendiri ke sana. Gua tuh dikirim ke Suriah, nggak serta-merta kantor udah ngasih visa, udah nggak ngurus izin segala macam. Gua ngurus dari satu persatu. Gua ngecek ke dubes kita di sana, gua ngecek ke Turki, gua bahkan ngontak penerjemah sama wartawan di Turki sama di Suriah. Gua ngecek lah pintu masuknya lewat mana paling aman. Dulu kan Pram tuh juga pernah ke Suriah 2 kali dia. Ya. Dia masuk lewat Turki. Jadi gua ngecek lah lewat Turki tuh bisa apa enggak. Nah, gue cek, lu bisa sih masuk Turki, tapi lu nggak bisa pulang, paling ditembak dan bilang begitu, gitu. Makanya kan semakin pusing kepala gue kan. Iya. Akhirnya ya udah jalan satu-satunya lewat Irak. Lewat Irak, gue tuh lagi rame-rame Pilpres yang sengketa di MK, ya gue terbang tuh ke Irak. Dan gue belinya one way ticket waktu itu kan, sekali terbang aja, nggak return gitu. Itu pun sempat masalah kan di bandaranya. Karena kan ternyata kalau Timur Tengah itu lu harus belinya return. Iya. Karena takut dianggap mau ke sana lah ya. Iya betul. Ya gue jelasin aja. Gue diundang nih sama kedutaan Indonesia di sana. Waktu itu lagi puasa, Cing. Iya. Udah gue akhirnya ke Irak 3 harian di situ, ke Baghdad nginep di kedutaan. Terus dari Baghdad gue terbang lagi ke Erbil. Erbil tuh bagian utaranya Irak lah. Sekitar sehari gue di sana. Besoknya gue naik taksi dari Erbil ke perbatasan Suriah. Situ ya, kita ngeliat lah tempat-tempat banyak hancur gitu, ketemu kepala bin sana, ketemu perdana ministrinya SDF Budi Gunadi maksudnya? Bukan, Bambang Gunadi. beda. Kepala bin SDF Syria Democratic Force namanya, yang ngurus izin juga. 8 hari gue total di Suriahnya ya. Sampai ke camp-camp tawanannya juga? Sampai ke camp tawanannya, sampai ketemu orang Indonesianya gitu kan. Gue tuh juga agak trouble juga di hari-hari ya, karena prosesnya lama banget, Cing. Karena kalau misalkan lu pulang, gue gagal mewawancarai lah, matilah gue di Tempo gitu kan. Ya. Pokoknya gue push lah semuanya itu biar bisa masuk ke camp, ketemu orang Indonesia. Jadi selain ketemu perempuan sama anak-anak, gue juga wawancara sama laki-lakinya, Cing. Jadi laki-lakinya itu orang Surabaya yang jadi tahanan perang. Jadi gue masuk ke kantor BIN-nya, kantor intelijennya SDF itu, di suatu rumah, gue mewawancarai si laki-laki itu. Apa sih sebenarnya tujuannya mereka datang ke situ? Kalau yang hasil wawancara lo? Mereka kecewa sama pemerintah Indonesia. Lalu kedua, dapat propaganda soal negara Islam yang sesuai dengan di Al-Quran, ada di sana di Irak, di Suriah. Lalu ketiga juga ada tawaran-tawaran kalau misalkan ke sana kesejahteraannya terjamin karena ada pertimbangan ekonomi ada juga. Ekonomi juga. Tapi rata-rata yang ke sana justru orang-orang berduit, Cing. Makanya itu mungkin faktor yang kedua awal ini. Suatu negara Islam akan besar di Timur Tengah, tapi mereka mentafsirkannya ada di Suriah itu. Iya. Terus ninggalin keluarga gitu. Kalau yang laki-laki ini apa sekeluarga ikut sih? Mereka banyak sekeluarga. Jadi laki-laki bawa anak istrinya. Ini ngapain di sana akhirnya? Ya itu, kadang-kadang kalau orang Indonesia itu dapatnya kasta paling rendah. Jadi lu jadi martir aja gitu, lu dilatih perang, latih tembak, tapi nanti pos-pos posisinya paling depan. Justru ada juga yang tukang ruqyah. Ini pengakuan mereka ya, Cing ya. Gue juga beneran ada ruqyah di sini, gue bilang gitu. Emang ada pocong lagi. Dia ngeruqyah siapa tuh? Ada misalkan kayak stres segala macem. Tentara-tentara dia ruqyahin ceritanya begitu.
Lalu juga jadi pengembala domba. Ada juga yang menjadi kayak broadcaster gitu, jadi propagandanya ISIS. Dari sana dikirim ke Indonesia. Dari ISIS Indonesia nyebarin lagi. Gitu sih. Jauh-jauh sana jadi pengembala domba ya? Ada yang begitu juga. Tapi itu mereka menganggap itu jihad. Jihad, surga. Dan gua juga sempat nanya sama ibu-ibu asal Pamulang kan. Pamulang? Ada orang Pamulang. Jadi gua di sana nyatet nama lengkap, alamat siapa gitu kan. Pas gua pulang, gua datengin tuh alamat satu persatu. Bener nggak sih Bu? Ini anaknya di sini, namanya ini. Gua tunjukin fotonya, ada yang nangis gitu. Bahkan kayaknya setahun kemarin tuh ada yang WA gua, keluarga Jakarta Pusat, bilang, Mas, masih nggak sih kemungkinan anak saya pulang gitu kan? Gimana kabar anak saya? Gitu. Waduh Bu, kalau berdasarkan putusan pemerintah kemarin kan nggak bisa dipulangin. Kalau kabar, saya nggak ada kontak lagi sama keluarga ibu di sana, gue bilang gitu. Nah sebenarnya statusnya gimana sih, Sin? Kalau ada orang Indonesia yang ketangkep di sana, itu dipulangin kita nolak? Atau negara kita menolak atau sana memang nggak mau mulangin aja, lo jadi tawanan aja? Oke. Kan pernah tuh yang di Batam ya, Cing ya. Ini gue agak merimen memori gue nih. Ya. Jadi waktu itu ada ex-ISIS di Batam yang memang dipulangkan lewat BNPT dan Densus ya. Iya. Gue lupa tahun berapa. Dan situ ada trade-nya, ada pertukarannya. Ada program deradikalisasi. Deradikalisasi. Jadi orang sana itu ternyata kalau gue ngecek meminta sejumlah klausul lah untuk bisa orang Indonesia ini diambil ke mereka keluar. Ya ada yang bilang itu uang, berupa uang gitu-gitu. Pemerintah kita bayar? Kalau off the record-nya, ya Cing bilang Abdel tadi gitu. Sian ya. Makanya banyak yang waktu itu banyak yang dibilang udah ngapain sih dipulangin? Orang dia berangkat mau sendiri gitu kan? Betul. Karena apa ya Cing? Resikonya lebih besar ya kalau misalkan lu memulangkan mereka ke Indonesia, nanti kan lu harus memantau dia 24 jam tuh. Belum lagi mereka harus menjalani dengan undang-undang terorisme yang baru kan harusnya dipenjara di Indonesia dulu kan. Setelah itu kan lu after keluar penjara lu mau ngapain gitu. Bahkan di beberapa negara itu kan keputusannya adalah anak di bawah 10 tahun aja yang boleh dikembalikan ke negara asalnya gitu. Ada beberapa negara yang mengalami dilema serupa. Kalau misalkan kembalikan nanti malah semakin banyak nih teroris nih di negara mereka. Iya. Karena mereka ketangkep belum tentu mereka insaf ya. Iya. Yang gue bilang tadi, gue nanya juga sama ibu asal Pamulang itu, Bu, kalau membunuh orang itu gimana? Ya kalau berbeda pandangan segala macam ya nggak apa-apa dong. Ngeri juga kan? Itu omongan mereka, ada video gua tuh. Pernah dipublish di Tempo kalau nggak salah. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Iya. Ngeri ya? Ngeri-ngeri pekerjaan wartawan ya, ngeri ya kalau wartawan hardcore lah istilahnya tuh. Terjun ke daerah konflik. Lo pakai yang baju? Nggak ada, Cing. Yang anti peluru, yang gitu-gitu kayak di film-film kan? Gua kesana pakai carrier naik gunung. Gua nggak bawa 45 liter ya? 45 liter. Gua nggak bawa helmet, gua nggak bawa jaket. Karena harusnya itu bukan sebuah kalau gue sih ngeliatnya di film sih ya. Lalu wartawan disediain dulu tuh yang anti peluru segala macam, itu enggak. Karena di sana bilang bisa sewa. Pas gue sana gue nanya sewa mana? Habis. Udah aman dibilang gitu ya. Udah gimana Cing gue? Tapi itu SOP kantor sih sebenarnya. SOP kantor harusnya ada kayak Rikang kemarin. Ke Ukraina dia bawa kan. Rikang kan terakhir tuh Ukraina dia, perang Ukraina Rusia. Dia ada di sini, kita minjem lah sama teman-teman di militer kan, pinjam helmet sama minjem rompi. Nah, karena memang eskalasi di sana kan lebih tinggi. Kalau gua nanya dulu sama fixer gua. Fixer itu apa? Penerjemah sama yang ngebuka jalan kemana-mana. Okay. Karena kan di sana Arabnya Arab Kurdi, Cing. Beda sama Arab yang Arab Saudi gitu. Bahkan gue kan punya adik di Gontor waktu itu. Gue telepon dia, lu ngomong dong, gue nggak ngerti naik taksi, Cing, 3 jam. Dan dia pun nggak nyambung. Bahasanya. Iya. Makanya karena dia bilang di sana bisa sewa, ya udah, gue berpikir akan menyewa di Suriah. Faktor lainnya adalah karena gue harus transit dulu ke Irak. Kalau misalkan ke Irak gue bawa helmet segala macem, sementara gue dapat lisensinya izin masuk ke Suriahnya nanti nggak lewat jalur resmi kan itu kan. Kalau jalur resmi ke Irak gue harus masuk lewat apa sih namanya ibu kota Suriah tuh, lupa gue, tapi gue lewat utaranya kan. Gue akan berpikir itu akan sangat ribet dan mungkin pun gue nggak bisa jadi masuk ke Suriah. Gitu. Jadi setengah menyusup ya? Setengah menyusup itu.
Iya, iya. Kalau ketangkep apa alasannya? Ya gue udah berpikir seperti itu, udah berpikir paling buruknya aja mati di sana kan. Apalagi kalau wartawan perang kan, maksudnya meliput perang itu kan resiko terburuk kan mati. 50-50 ya. 50-50. Apalagi berapa bulan sebelumnya kan, atau berita-berita yang lainnya kan ada wartawan Jepang yang ke Suriah dipenggal. Suriah ada aja. Gua tiap hari, maksudnya ya tidur nggak bisa nyenyak. Kalau gua kan stres itu bawaannya makan jing, itu naik 10 kilo gua dia lupa. Berapa lama tuh? Makan. Berapa lama tuh naik 10 kilo? Ada kali, pokoknya pelan-pelan Indonesia gua 10 kilo. Makan mulu ya. Iya. Karena stres itu ke bawah sampai Indonesia kan. Iyalah, lu kan psikologi lu kan berubah cing. Jadi kalau udah ada tempat perang gitu. Iya. Pas di Indonesia, rilis stresnya nasi padang. Kami naik lagi. Iya. Oke, kita balik ke bocor halus sih sekarang. Bocor halus jarang ada narasumber. Gue ngelihat yang Pak Anies dan lu datang ke sana. Kenapa? Orang-orang pada takut di bocor halus. Itu salah satu faktor. Faktor lain adalah penonton itu merasa lebih senang atau lebih nyaman ketika kami membocorkan apa yang terjadi di balik suatu kejadian atau suatu peristiwa itu dengan tanpa narasumber. Karena kalau dengan narasumber itu narasumbernya belum tentu bocor gitu. Jadi informasi itu akan lebih objektif, dinilai lebih objektif ketika kami berbicara host dengan host gitu. Dengan apa yang kami temukan di lapangan gitu. Oh, maksudnya kan lebih bisa langsung cross check ke misalnya waktu yang di Pak Anies banyak omongan tentang Pak Anies langsung lo cross check gitu. Karena kita kalau Anies itu sebelumnya kan sudah membocorkan berbagai skenario soal Anies kan. Jadi pas ketemu ya kita cerita-cerita kita tanya ke dia walaupun beberapa jawabannya normatif. Iya. Jadi itu juga sih pertimbangannya. Kita juga beberapa kali ada narasumber sudah oke kan mau datang, di last minute kita cancel karena yang cancel Tempo. Karena berbagai pertimbangan. Pertimbangan tadi yang Cica bilang, kalau misalkan sama narasumber kan lebih kayak talk show biasa kan, lu wawancara. Iya. Karena kalau narasumber depan, apalagi depan kamera ya Cing, mereka kan pasti normatif, hati-hati. Praktiknya normatif ya. Iya. Waktu yang sama Pak Anies itu kan termasuk yang sangat jago ya, ngejawab, berkata-kata, kasih ekspresi gitu. Waktu lu yang nanya kalau nggak salah sih, mengenai isu tentang guru spiritual dan ibunya bilang apa gitu, agak-agak berubah mimiknya. Lo merasakan itu nggak? Gue merasakan itu, kayak agak emosi dia. Iya, nggak usah bawa-bawa ibu lah gitu. Gue juga melihat di belakang kan, karena gue juga datang. Gue melihat ada perubahan ekspresi gitu. Karena sebetulnya informasi itu kan kami peroleh bukan dari orang yang tidak mengetahui persis, tapi benar-benar orang yang mengetahui terlibat di situ. Gitu. Iya. Sama Anies itu kalau beberapa pertanyaan nakal kita dia akan menoleh mukanya, terus matanya agak muter-muter, mikir dulu. Ini pribadi gue loh, gesturnya begitu loh. Iya. Karena Husain yang paling deket ya waktu itu sampingnya. Iya, gue sampingnya dia. Iya. Tapi memang akhirnya lo agak nahan-nahan ya kalau ada orangnya, justru dibanding kita ngobrolin ada isu ini sama teman-teman atau cross check sama orangnya, malah jadi lebih agak nggak enak atau gimana sih? Karena mereka kalau narasumber tuh penjelasannya panjang. Kalau kita cut, kadang-kadang nanti penjelasannya juga nggak sesuai dengan informasi yang kita terima gitu. Bisa aja nggak bener itu Cing Abdel gitu kan, selesai gitu. Mau gali-gali, gimana jawabannya akan seperti normatif itu. Iya. Tapi ada juga sih narasumber yang hadir gitu ya di bocor halus, terus dia memberikan background dulu nih di belakang. Backgroundnya kayak gini. Nanti lo boleh tanyakan ini bocoran ini, tapi nanti gue akan jawab normatif aja. Gitu. Ada juga yang begitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi bukannya akhirnya jadi misinformasi kalau kayak begitu? Sebuah pertanyaan yang dijawab normatif, padahal sebenarnya nggak begitu. Ya itu lebih pada konfirmasi sih. Bener nggak gini. Dia mengkonfirmasi aja. Oh iya, yang saya dengar seperti itu gitu. Tapi informasinya ya dari Iya. Kan gue termasuk yang lumayan rutin lah ngelihat bocor halus. Subscribe belum? Subscribe dong. Pasti subscribe. Karena ingin jurnalisme yang berkualitas. Iya. Jangan beli yang bajakan. Ya. Semakin kesini semakin dilihatnya sebagai sebuah program tuh semakin enak gitu. Misalnya Pram nanya segala satu masalah dari sumbernya Cica kayak gimana, terus disambung sama sumbernya
Husein atau Rikang, itu prosesnya lo latihan atau terbentuk seperti itu? Itu tuh rapat redaksi sebenarnya sih. Jadi itu bentuk lain dari rapat redaksi kami. Kalau kami rapat redaksi itu kayak gitu. Pram itu kan red pel kami ya. Redaktur Bos pelaksana. kami Pelaksana, lah. ya. Bos kami lah. Dia orang yang sangat detail dia kan. Betul, orang yang sangat detail dan tertib konfirmasi, tertib akurasi, segala macam. Dan dia juga adalah dulu lama di redaktur investigasi. Jadi cara bertanyanya juga seperti itu kalau di balik layar atau di rapat redaksi gitu. Dan ide dari bocor alus itu kan sebetulnya juga membawa apa yang ada di belakang redaksi atau cerita-cerita yang tidak termuat di tulisan untuk ditayangkan dengan gaya yang lebih Anak muda lah. anak muda, lebih santai kan. Jadi itu adalah potret dari rapat redaksi kami seperti itu gitu. Sehalus itu alurnya pada saat rapat redaksi? Enggak juga, jadi kalau di rapat redaksi itu kan misalnya Pram bosnya ya, dia nanya nih ke aku, ke Husein gitu, lo dapat bahan apa gitu, info lo soal ini apa, ya sama dengan apa yang ditayangkan di bocor alus itu sama gitu. Cuman bocor alus itu prosesnya kan karena jurnalistik ya, maksudnya produk jurnalistik, jadi harus konfirmasi, harus sudah ada konfirmasinya gitu. Iya. Kita nggak ada skrip, Cing. Nggak ada skrip sama sekali. Lu ngomong apa, kita misalkan gue bilang tema gitu kan. Iya. Ya udah langsung tektok-tektokannya. Misalkan Cica ngomong ini, nyambut ini. Iya. Kalau gua sama Rikang nyambut. Karena kita udah bekerjanya lama dalam satu tim. Jadi Kadang-kadang- enak nyambungnya iya. gitu. Betul, Tapi iya, kadang-kadang ada yang di-cut juga. Bentar, kayaknya belum waktunya untuk ngomongin ini Iya. gitu. Atau jangan-jangan ini Bahaya. belum terkonfirmasi atau jangan-jangan ini baru dari satu orang gitu. Iya. Iya. Tapi enak jadi lancar atau jadi halus itu ininya alurnya karena memang masing-masing membawa informasi sendiri-sendiri ya. Iya. Iya. Dan kami memang jurnalis kami ini kan. jurnalis. Iya. Kami mencari informasi itu kan satu-satu ya. Misalnya Husein mencari informasi ke sana, ke partai apa, terus gue ke partai apa gitu. Jadi kami tuh kadang-kadang kami punya narasumber sendiri-sendiri gitu yang secara kedekatan lebih, misalnya Husein dekat dengan siapa gitu. Iya. Dan sekarang condong lagi ngomongin Pak Jokowi Iya. Iya. dengan segala dinamikanya gitu. Udah banyak yang mendukung atau malah banyak yang jangan terlalu sering atau ada yang ngelarang-larang atau Ya paling marah-marah aja dari koalisi sana kan. Ya biarin aja kan, kita yang gue bilang tadi di awal, Cing, kita kan sesuai fakta, peristiwanya di situ ada, kita dalami, kita detailkan apa sih sebetulnya yang terjadi begitu. Kalau kita misalkan melihat di satu video saja, nggak fair dong. Lu juga harus lihat di video-video lainnya, kita juga bicara soal Anies, kita bicara soal Ganjar, kita bicara soal Jokowi begitu. Tapi kadang-kadang lo 3 atau 4 episode memang itu pembicaranya Terus, ya. inti masalahnya itu cuman perintilan-perintilan permasalahan pendukungnya itu yang Peristiwa terbarunya lah. terbarunya gitu. Iya. Di orang jadi ngeliat kayak memang bocor halus lagi nyerang Jokowi deh gitu. Nggak juga sih sebetulnya kalau membaca majalah Tempo ya, dari triwulan 1 2021 itu kami sudah menulis soal strategi Pak Jokowi untuk misalnya melanggengkan masa jabatan dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, dan itu berseri-seri gitu. Kalau toh kami membicarakan soal dinasti politik di bocor alus berseri-seri belakangan ini, seperti tadi 3 tayangan terakhir, itu karena memang drama politik yang terjadi saat itu ya sedang berseri-seri begitu gitu. Dan memang yang saat ini, masalah yang saat ini terjadi memang dalam 3 minggu terakhir ya soal dinasti politik yang sedang disorot publik, ya soal dinasti politik gitu. Dinasti politik dan putusan MK. Dan itu kan berkaitan kan. Iya. Jadi memang terlihatnya jadi seperti memusuhi, padahal itu memang berita yang sedang hangat untuk ditayangkan. Dan itu memang fakta yang kami dapatkan kan. Iya. Itu kan memang banyak dikomentar kan, musuh Jokowi segala Betul. macam, dibilang oposisi nggak pernah suka sama Pak Jokowi gitu. Iya. Itu sesuai faktanya aja, Cing. Kita pun nanti nih kita belum tahu main apa ya, Cak ya. Bocor halus. Besok ya ininya ya. Kamis. Bukan Selasa. Selasa, tapi karena dinamika politiknya terlalu ini kan
terlalu tidak jelas gitu. Kadang-kadang berubah gitu. Berubahnya bukan per jam lagi. Betul, Per 30 menit kali. menit bahkan kayak waktu Cak Imin terpilih ya sebagai cawapres itu kami sampai tapping 2 kali. Karena yang pertama udah nggak. Yang pertama sudah tidak hangat karena waktu itu Selasa kan. Selasa itu kami baru dapat informasi dari teman-teman Demokrat bahwa Demokrat akan cabut. Nah, kami membahas itu ya. Hari Selasa itu kami tappingnya soal bagaimana Demokrat cabut dari koalisi Mas Anies gitu. Dan ternyata hari Kamis malam kami dapat informasi kalau Cak Imin sudah dipilih dan login ke koalisi Mas Anies gitu dan dipilih sebagai cawapres gitu. Dan saat itu wah kalau kita ngeluarin soal Demokrat yang keluar hari Selasa. Sesuai dengan tapping Selasa ya sudah basi gitu karena hari Kamis itu Demokrat memang sudah menyatakan mau keluar gitu iya. jadi sudah basi jadi ya sudah kami tapping lagi tuh hari Jumat pas deadline majalah. Gua waktu itu lagi dirawat ya. Lo lagi sakit. Lagi dirawat di rumah sakit gua. Husen lagi tepar di rumah sakit. Kecapean kerja. Tipes ya. Tipes, ya. Tayangnya hari Sabtu. Hari Sabtu jam 11 siang. Jam 11. Jam 11 siang. Ya. Ini permasalahannya lo ada di channel Tempo. Iya. Channel Tempo. Terus secara views memang Bocor Halus yang paling Besar, ya. yang paling besar. Padahal itu juga ada konten-konten lain. Mungkin yang juga membicarakan hal-hal di luar si politik atau di luar Jokowi gitu. Tapi memang kalah sama penonton lo. Jadi mau nggak mau emang orang bilang Tempo kayak lagi jadi oposisi banget sama Jokowi apa dia. Padahal sebelumnya ada itu loh, Cik, podcast namanya Cakap-Cakap. Ya. Itu pun tapi lebih formal. Jadi misalkan Cica habis nulis laporan utama, kalau di majalah itu laporan utama adalah yang cover. Nah, dijelasin tuh, tapi versinya versi cerita visual. gitu, visual. Tapi ya seperti wawancara, misalkan gua sebagai siapa namanya si hostnya Cica gua wawancarai, gimana sih gitu-gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan kita evaluasi, ya kok selalu formal gitu, nggak seperti Tempo jiwa mudanya, terus jenakanya kurang gitu. Makanya kita memang fokusnya ke yang Bocor Halus. Kedepan juga sudah ada planning kok kita buat channel, maksudnya program serupa tapi bukan Bocor Halus. Bukan hanya politik. Bukan hanya politik ya, karena kan di Tempo ada ekonomi, ada hukum, ada olahraga, ada gaya hidup. Di Tempo tuh siapa namanya yang punya lisensi FIFA itu? Mas Nurdin, satu-satunya loh wartawan Indonesia yang bisa memilih Ballon d'Or ya. Ya, Mas Nurdin tuh. Punya FIFA apa Wardah? Itu masih banyak. Karena memang kita memang mau transformasi kan ke digital gitu. Iya, dan Bocor Halus ini kayaknya yang mendobrak dari ada beberapa sih yang jutaan views tapi tahunan itu kan dibanding sama Bocor Halus yang udah sampai 1 jutaan dalam waktu mungkin sebulan gitu. Ini gak sih, menyangka gak sih bahwa Bocor Halus akan sedahsyat ini perkembangannya? Kami sih sudah memprediksi sebetulnya ketika pertama kali Bocor Halus politik muncul itu kan memang sedang rame-ramenya isu capres dan cawapres atau isu politik lah. Kami sudah memprediksi bahwa dalam beberapa episode viewersnya akan lebih dari 300.000 gitu. Nah, seiring itulah kemudian kami mencoba untuk mengolah strategi supaya bagaimana agar tayangan ini tidak menjadi backfire buat kami. Lebih ke situ sih, lebih ke buat efek ke ini aja langganan Tempo digitalnya tambah bagus. Meningkat karena kita sering bilang kan. Jangan lupa langganan. Gua aja hampir kegoda nih. Langganan Cing. Lu langganan cetak. Di sini buat anak-anak. 293. Digital biar lu kemana lagi keluar kota bisa baca, Cing. Karena di cetak itu lebih detail ceritanya ketimbang di Bocor Halus. Tapi nggak enak, nggak bisa denger nada. Ya gimana ya. Tapi lebih detail pokoknya ceritanya itu. Gue cek dulu ya. Kalau gue nggak salah dia sekarang udah bisa ngomong di aplikasi dia. Maksudnya? Koran Tempo udah bisa soalnya. Itu yang 293 per hari bukan sih? Itu Tempo apa Kompas sih? 293.000. Jadi di 293 rupiah per hari didetilin gitu. Iya. Ya, jadi kalau lo langganan sekarang nilainya tuh cuma lo bayar sebenarnya 293. Itu lo itu kerjaan lo, Yud? Iya, salah satu. Bener gak 293? Iya, benar 290 sebulan ya. Setahun. Setahun. Iya.
Oh. Sebulan itu langganan Tempo ya. Iya. Sebulan itu setara dengan 1 cup kopi gaul Liana Jaksel. Tapi vitamin yang masuk jauh lebih Banyak. Iya. berfaedah ya. Iya. Ternyata yang baru bisa koran Tempo. Jadi Itu bisa? koran Bisa. Tempo misalkan lu langganan, dia ada Ada. versi yang membacakan gitu. Kayak Jadi lu nggak audio. perlu Yang bacain siapa? ada tim di situ. Oh, bukan AI. Bukan Memang AI. orang Jadi sudah direkam VO-nya. Direkam VO-nya. Audiobook namanya ya. Audiobook. Oh, di Iya. audiobooknya ya. Nah, itu udah ada. Iya sih. Jadi sambil di pesawat gitu bisa dengerin. Oh, Bisa dengerin. laporan Tempo hari minggu ini. Iya, iya. Jadi iya. sebetulnya kalau teman-teman kaget ya nggak bocor halus sebegitu rumutnya Republik, kita udah dari lama kan itu di majalah Tempo, Iya. bahkan di Tempo pun sudah mendetailkan sedemikian rupa lah kerewetan publik ini, dan pada akhirnya rakyat hanya dapat ya kebijakan yang remeh-temeh aja begitu. Iya, 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 iya. Kalau dulu sih gue langganan Tempo. Tempo cetak masih ada nggak? Masih ya majalah ya? Majalah masih Majalah. Toko masih ada? ada. Masih. Masih ada, tuh tahu Cing. Ih, gue memang langganan. Tempo itu bacaan keluarga gue memang Tempo. Dibuat diumbang-umbang kan ya? Enggak. Bahkan Arif kawin sama tetangga gue. Arif apa? Sekarang masih di Tempo ya? Bosnya. Bosnya ya? Arif siapa? Arif Zulkifli. Zulkifli. Oh, tetangga lu di mana Cing? Di Pisanga. Dia kawin sama tetangga gue nih. Tapi dia teman kuliah gue memang. Dia 88, gue 89. Oh. Dia kawin sama anak 88 juga, Kom. Nah, si anak 88 itu tetanggaan gua. Iya. Kok Arif bisa ya jadi bos Tempo? Bilang gitu. Husein ini calon bos Tempo kok. Iya. Gua sih yakin ya di antara 4 di Bocor Halus ini bakal jadi bos di Tempo. Tapi secara apa namanya? Hierarki itu dalam sebuah perusahaan jurnalistik itu apa aja sih? Paling atas itu apa sih? Kalau untuk redaksi ya? Iya, redaksi, itu ya. paling atas tentunya pemimpin redaksi. Iya, Pemret. Pemret. Nah, ini sekarang siapa pemretnya nih? Setriarsa. Oke. Lalu di bawahnya namanya Redaktur eksekutif Bagja Hidayat. Dari situ bercabang nih Redpel, kayak Ada Pram, Redpel. Redpel Nasional. Lalu ada Ferry, Redpel Ekonomi. Iya. Moses, Mustafa Silalahi itu Redpel Hukum. Ada lagi yang di Gaya Hidup sama Seni gitu. Itu. Jadi 6 atau 7 Redpel. Di bawahnya Redpel masih ada Redaktur utama, lalu redaktur, asisten redaktur sama reporter. reporter ya. Berlapis Sama sih. calon reporter paling. calon Paling reporter. baru. Paling bawah tuh. Calon reporter tuh dalam struktur paling bawah. Tapi semuanya mempunyai kemampuan jurnalistik berarti. Pasti. Pasti. Karena ketika masuk di Tempo itu ada pelatihan jurnalistiknya. Ada pelatihan banyak hal lah, tidak hanya soal jurnalistik ya gitu. Misalnya gue jadi carep gitu. Gue akan menerima pelatihan itu selama 1 tahun 9 bulan ya? Gue 18 bulan. Iya 18 bulanan lah. Jadi gue dari Carep. Carep itu calon reporter, Ini setelah lulus sekolah nih. selalu lulus kuliah. Kuliah Iya. apa waktu itu loh? Gue hukum. Oh, jadi tidak ada hubungannya sama. Nggak ada hubungan sama jurnalis. jurnalistik. Jadi masuk di 9 bulan pertama dievaluasi dulu Cing. Jadi ada teman-teman gue yang gugur dalam prosesnya. Lalu di termin kedua 9 bulan ke 18 bulan, lagi-lagi dilihat yang ini bisa jadi karyawan tetap apa enggak dalam hal ini sebagai reporter. Dari reporter berproses lagi nih. Kalau di kita M1 dulu ya. Iya. M1 itu reporter agak senior gitu. Dari M1 naik jadi SR, staf redaksi. Staf redaksi. Dari staf redaksi naik jadi M2. M2 itu seperti magang redaktur. Lalu naik lagi jadi redaktur. Panjang lah kita berlapis-lapis. Sekarang lo ada di dalam posisi, Gue Di- magang redaktur, Husein redaktur. Redaktur. tapi masih ke lapangan. Lapangan. Kalau di majalah lapangan. semua ke lapangan. Kecuali Redpel ya. Redpel kadang-kadang aja. Even perang Pemret pun pun kadang-kadang ke lapangan Ke lapangan. Kalau ke Bareng- lapangan, ke bareng lapangan. kami, Bahkan Pemret kami di majalah Tempo pun ke ke lapangan. lapangan kok. Iya. Kalau untuk konteks lapangan ya, bukan liputan ya. Iya. Jadi Karena kalau di majalah itu kan ke lapangannya adalah bertemu dengan orang, bukan Meliput doorstop, kegiatan. bukan meliput Bukan doorstop, kegiatan, ya, tapi ya. ngobrol gini. Kerjaan kami tuh sehari ketemu dengan 3-4 orang, ngobrol sejam 2 jam gitu di satu tempat ke tempat lain gitu. iya, karena awalnya mingguan sih si Tempo itu ya. Iya. Jadi Mingguan. Jadi nggak terlalu doorstop, tidak terlalu penting-penting banget gitu. Untuk konfirmasi aja. Untuk konfirmasi aja ya. Dia melakukan mungkin wawancara di kesempatan yang lain yang lebih
yang lebih private karena bisa lebih banyak menggalinya kayak gitu. Iya. Beda sama koran yang harus stripping setiap hari tayang kan ya. tayang setiap hari, dia minimal harus ke DPR kalau politik gitu kan. Kalau ada press con kejaksaan, KPK, mereka juga harus hadir ke sana. Tapi Tempo punya nggak wartawan yang standby memang? Ada. Di istana ada 2 orang. Di istana ada 2 orang, di Kapolda, di Polda Polda ada, Mabes ada, kejaksaan ada, KPK ada gitu. DPR juga ada. Nah itu untuk majalah atau untuk harian Tempo? Biasanya untuk digital, untuk tempo.co. Tempo.co tuh ada pos-posnya, karena kan wartawannya lebih banyak kan yang di tempo.co. Kalau kami di majalah itu timnya lebih kecil gitu. Jadi kami tidak ada pos gitu. Tapi ya karena itu tadi wawancaranya kan tergantung, misalnya kami kan ini mau ngangkat topik apa, kita wawancaranya kemana, yang menjaring narasumbernya dari situ. Itu nggak by pos gitu. Kalau lo dulu sekolahnya apa? Sastra apa? Di UGM. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Dia bingung nih milih Anies atau milih Ganjar. UGM Connection. Empat orang kan. 4 orang ya? Iya. Caimin, Anies, Ganjar, Mahfud. Caimin bukan UI dia? Caimin UGM. UGM ya? Iya. Oh, ada 4. Jadi lo bingung milih mana nih sekarang? Enggak lah. Ngeledekin dia aja. Udah tahu. Ngeledekin dia aja. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum menentukan pilihannya, Cing. Iya. Karena apa menurut apa Tempo seperti apa Karena masih banyak kegaduhan soal politik dinasti ini. Iya. Lalu yang kedua, kita cuma disajikan politik permak. Iya. Artinya? Kita nggak tahu visi misinya si cawapresnya seperti apa. Kita nggak tahu mereka mau membawa Indonesia ini kemana. Apalagi soal bonus demografi kan, kita anak-anak muda ini lumayan besar, jutaan orang yang nantinya bisa menjadi entah itu sebagai berkah atau bisa dibilang musibah, karena nanti kalau misalkan banyak nggak ada lapangan pekerjaan, wah bisa jadi gejolak sosial dong, Cing, gitu. Jadi kalau gua sih masih menunggu itu ya, Cing ya. Ini politik kita jangan selalu diisi oleh gimmick-gimmick dong. Lebih ke visi misi seperti apa. Bukannya itu baru akan terlihat pada masa kampanye? Iya, makanya November. Makanya gue bilang kok sekarang masih belum banyak orang menentukan pilihan. November sampai katakan masa kampanye selesai 3 bulan itu, kita pas bisa menentukan tuh. Kayak teman-teman gue juga banyak benar WA. Gue milih siapa nih? Gue bilang gue aja belum tentukan pilihan. Lu lihat dulu deh nanti visi misi yang bagus yang mana. Baru kita menentukan pilihan buat Indonesia lebih baik gitu. Jadi pertarungan idenya itu belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya mereka udah punya nggak sih? Ide-idenya sebenarnya cuma memang belum disampaikan. Visi misi besarnya sih sudah ada, tapi maksudnya yang secara tajam, secara detail itu mereka masih menggodok juga. Masih dibahas sama mereka. Karena di masing-masing koalisi punya punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya koalisinya Prabowo gitu, mereka sekarang ada beberapa narasumber kami yang cerita mereka sampai belum menajamkan visi misi itu karena ribut soal cawapres, gitu, soal penentuan cawapres segala macam gitu. Atau misalnya di koalisinya Mas Anies yang lebih dulu kan untuk declare capres dan cawapres, mereka juga belum finalisasi ide-ide itu tuh penajamannya seperti apa gitu. Dan bahkan timnya pun belum terbentuk. Yang timnya Anies belum terbentuk. TPN belum ada, belum solid gitu, belum. Yang ada pemenangan baru Ganjar dan yang itu sudah terisi pun, itu pun belum sempurna ya, masih banyak penambahan kan mereka. Banyak yang rumpang juga, maksudnya masih untuk yang tim ini belum terisi gitu-gitu. Masih memilah. Ya berapa terakhir 2 atau 3 bulan memang isi omongannya itu cuma masalah elektoral aja ya. Maksudnya kalau gue pasangan sama ini gue akan dapat suara berapa, gue pasangan ini akan dapat suara berapa. Masih hitungan teritori itu. Iya. Dan yang gue lihat itu kayaknya nggak ngomongin luar Jawa sama sekali deh. Ya karena Jawa adalah kunci, Cing. Iya maksudnya. Battleground-nya memang Aidit itu ya. Aidit ya, Jawa adalah kunci. Karena battleground-nya memang di Pulau Jawa ini. Kalau lu menguasai Jawa kan mayoritas ya udah menang kan gitu. Iya. Jadi kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat udah menang 3 itu, ya udah lu bisa ngelepas kali satu pulau di Indonesia ini. Gak usah difokusin. Iya. Maksudnya gue jadi membayangkan kalau gue sebagai orang yang ada di Sumatera atau ada di Sulawesi, Kalimantan, gue Indonesia juga loh gitu. Nggak ada disebut-sebut banget gitu. Ininya sebagai sebuah pertimbangan kayak gitu. Gue kadang-kadang berpikir gini, Cing. Kita kan demokrasi menurut Amerika ya. Iya. Di Amerika sistem pilpresnya walaupun lu menang di suatu wilayah tapi dia dihitung vote gitu kan. Iya. Misalkan negara bagian mana gitu. Itu dihitung satu suara. Nah, kalau misalkan Indonesia seperti itu, kemajuan luar biasa buat gue ya. Harusnya lebih ideal seperti itu. Iya, jadi misalkan kayak Sumatera, dihitung 1 menang siapa.
Jadi kalau misalkan lu nggak menguasai Jawa kan bisa lebih merata dan pembangunan pun bisa lebih rata gitu, Cing. Betul. Makanya di Amerika tuh suka yang secara jumlah suara dia lebih banyak, tapi secara vote negara bagian dia lebih unggul. Jadi mungkin aja ada yang secara suara terpilih dapat suara banyak tapi tidak jadi presiden. Kalau kita suara terbanyak akan jadi presiden. Iya. Kalau kita sistemnya seperti itu. Makanya pertarungannya di battleground mana daftar pemilih yang lebih banyak kan? Ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur iya, itu. Jawa Timur itu. Iya. Jadi memang sepertinya terkesampingkan itu pembicaraan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, mau Papua nggak ada sama sekali gitu. Dan untuk memilih cawapres kemarin pertimbangannya karena Jawa Timur kan. Siapa yang paling kuat untuk memilih yang paling kuat untuk menggerek suara dari Jawa Timur gitu. Iya, Jadi iya. Rebutan Caimin, Hovifah waktu itu kan? Mahfud MD. Iya. Dek, tapping Kamis nanti mau ngomongin apa? Belum tahu. Nunggu Rabu berarti, nunggu kita Kamis pagi. Ntar jam 3 ada rapat. Iya. Rapat evaluasi dulu. Lalu Selasa kita lebih intens dulu. Ditetapinnya adalah Rabu malam. Rabu malam baru tema ini. Kamis paginya kita rapat lebih detail gitu. Dan mencari sumber, mencari informasi dari beberapa sumber. Tempo tuh punya kayak yang survei nggak sih? Nggak ada. Tapi menurut informasi yang lo dapet nih sekarang dengan 3 capres yang udah ada wapresnya paling tinggi siapa ini? Secara survei atau secara informasi yang lo dapet? Jebakan nggak nih pertanyaannya? Beneran. Nanti dipotong lagi. Beneran. Ini pertanyaan menjebak soalnya nih. Iya dari informasi yang didapat. Gini, bukan secara elektoral tapi lebih pada kekuatan instrumen ya, kekuatan instrumen negara yang mungkin saat ini lebih besar dimiliki adalah di Prabowo Gibran karena kita tahu di belakangnya itu ada Jokowi yang tangannya Jokowi bisa saja menggunakan instrumen-instrumen negara untuk mendukung kemenangan Prabowo dan Gibran. Emang udah ada indikasinya dia akan melakukan itu? Bukan indikasi. Sudah terjadi? Sudah terjalan. Dan kami sudah menulis itu juga. Di laporan majalah Tempo pekan ini dong, baca dong. Aduh, gue langganan lembaga juga negara nih. apa saja yang digunakan, begitu kami sudah menulis itu. Kayak Kominfo digunakan atau diperintahkan kemarin tuh gue lihat diinstruksikan ya, untuk melakukan menyisir apa? hoax tentang capres-cawapres sebetulnya, tapi instruksi langsungnya soal hoax soal Gibran. Untuk diapain tuh? Ya untuk disisir aja, maksudnya untuk di apa ya? Ini siapa nih yang dipetakan siapa yang menyerang segala macam. Oh, bukan untuk menghentikan hoaxnya, malah siapa yang nyebarin gitu? Ya lebih pada ini sih, ini informasi hoax atau fakta gitu yang kemarin, misalnya nih Gibran kemarin itu kan ada hoax yang soal video ya, tayangan video porno itu kan, nah, terus itu ada instruksi langsung untuk coba itu itu dicek fakta atau fakta atau gosip gitu atau hoax gitu, dan itu disampaikan di laman resminya Kominfo. Ya sebetulnya itu sebagai bentuk cek fakta. Iya kan ada memang si Kominfo punya website yang kalau kita mau tahu ini hoax atau enggak, kita bisa lampirin link atau apa kayak gitu. Iya. Tapi sebetulnya bukan hanya soal cek fakta aja, tapi lebih pada pemetaan siapa yang menyerang atau siapa ternyata. Baca dong. ada yang lagi pusing belakangan ini. Berharap menjadi cawapres tapi tidak terpilih di last minute. Duri dalam daging, musuh dalam selimut gitu. Wah. Lo yang ngomong. Gak udah kelihatan nih dia. Maksudnya sampai gue juga nggak tahu ya. Maksudnya sampai segitu ya, sampai segitunya gitu maksudnya. Kekecewaan itu bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Memang banyak terjadi di politik ya. Politik begitu. Realitas politik ya seperti itu. Jadi di laporan majalah utama Tempo pekan ini kita nulis lah. Jadi waktu pasca putusan MK, itu kan sebegitu sentimen negatifnya publik ya, dan netizen. Jadi ada yang melaporkan lah data itu ke presiden. Waktu itu presiden lagi di Cina. Setelah dicek segala macam, ternyata buzzernya dan link medianya itu terafiliasi lah dengan bacawa pres yang lain gitu. Nah kabarnya agak mungkin ditegur gitu. Pokoknya kansnya semakin kecil gitu, Cing.
Dan yang melaporkan itu bukan Kominfo ya, Bukan Kominfo. tapi kepala lembaga negara lainnya. Jaksel di Jaksel. Ini kan Jaksel juga. Nih. Iya. Nah, udah. Yang nelpon bundar. ke presiden. Nah, gitu. Dan dan keputusan presiden menentukan Gibran tuh di Di Riyadh. Saudi. Iya, Di Riyadh, Saudi. Kok yang memutuskan presiden? Ya kan Ya. anaknya. Oh anaknya, Jokowi berarti. Restu itu kan datang dari seorang ayah. Ayah, kan ayah tugas saya hanya merestui Iya. dan mendoakan kalau kata Pak. Iya. Oh dari sana jadinya. Dari Riyadh. Dari Riyadh. Dia nunggu balik ya sih waktu itu? Pengumumannya menunggu kembali. Kan Jokowi Hari langsung Minggu. ke Surabaya ya. Oh, Ke Surabaya hari Sabtu ya? Hari Sabtu ya. Iya. Tanggal 22, tanggal Iya. 22. iya. Ada hari santri, besok harinya langsung diumumkan sama Prabowo. PSI hari apa tuh ya? Hari Senin. Langsung PSI, Rabunya langsung deklarasi kan di Iya. GBK sama KPU. Tapi sebagai seorang presiden kan Pak Jokowi juga tidak harus menyebutkan dia mendukung siapa, harusnya semuanya dong. Orang-orang kemarin tuh pada bilang nih Jokowi dukung siapa tuh sebagai apa sih? Sebagai presiden kan dia nggak boleh bilang gua akan dukung ini gitu. Iya. Dia pengen mendapat pernyataan yang firm bahwa Jokowi dukung siapa kan nggak mungkin. Mungkin nggak sih? Kalau dia ngomong langsung begitu, Ah. ya nggak mungkin Nggak lah. mungkin Dengan lah. tipikalnya Jokowi kan nggak pernah bilang saklek gitu ya. Iya. Ya gitu. Paling kan saya nggak cawe-cawe. Iya. Tapi kan kita perhatikan ya polanya Jokowi kan, komunikasinya kalau dia ngomong A, berarti akan terjadi bertolak belakangnya begitu. Z. Ah. Oh, jauh banget lagi. Dulu Stand kan kanan, teriak kiri gitu. Iya. Dulu kan dia bilang nggak pernah cawe-cawe kan, saya nggak mau cawe-cawe soal cawapres, tapi berkembang, belakangan dia mau cawe-cawe kan, Ya. di Sarinah kalau gua nggak salah dia ngomong Iya. begitu. Tapi ternyata cawe-cawenya sebegitu jauhnya. Jadi ada yang pernah cerita ke gua ya, ini materi bocor alus ini belum dikeluarin. Jadi Konfirmasi nggak sih? bahkan ada yang bilang Pak Jokowi sudah terlaluan lah mendukung capres tertentu gitu. Ada yang bilang begitu. Keterlaluannya dalam hal Ya, mengendorse-nya. jelas sih sebenarnya ya. Iya. Cuman dia nggak pernah bilang gue dukung ini gitu. Iya. Tapi gerak-geriknya, gesturnya segala macam jelas ya. Jelas. Tapi kan dia bilang ada beberapa billboard sekarang sepertinya waktunya Pak Prabowo ada tuh. Ada. Tapi di sisi yang lain bilang di acara apa ya Pak Ganjar nanti kalau sudah terpilih langsung tentang yang ketahanan pangan gitu ya. Kok ke Pak Anies dia nggak pernah sih? Cing, kalau lu perhatikan dan ngobrol ke orang-orang PDIP soal ketahanan pangan itu sebetulnya nyindir sekali loh Ganjar. Dia bilang secara nggak langsung, emangnya lu bisa kalau misalkan terpilih jadi presiden langsung ngurus nih barang nih masalah. Karena itu pernah ini juga ya, orang-orang PDI pernah agak sedikit sentimen negatif tentang ketahanan pangan yang food estate ya. Ya, Iya. Itu programnya Pak Jokowi kan? programnya Iya, Pak Jokowi yang Jokowi dihandling yang sama dihandle Prabowo. Oh, oke. Iya. Ini sindiran berarti. Sindiran Sindiran. itu. Itu kalau Itu lu kan waktu di Rakernas kan. Rakernas ngomong Iya, gitu. iya. Artinya adalah ya lu nggak jadi presiden dilantik langsung beresin nggak mungkin dong. Iya. Dan posisi waktu di Rakernas itu Pak Jokowi dengan PDIP sudah berhadapan-hadapan betul. Kami mendengar informasi itu dari teman-teman di PDIP. Bahkan dan sebelum timnya Rakernas Jokowi. itu ada info ya, Jokowi itu nggak mau hadir. Gue ngerasa jadi Pram ini sih di sekarang ya. Oke. Pram kalau lo ada ya nggak bisa datang bocor halus boleh gue gantiin. Iya. Memang udah sedemikian ininya, sedemikian apa namanya Berjarak. berjaraknya. Sudah lama ya? Sudah lama sebenarnya sekali. yang kami- Kita udah nulis kok dari tahun Lamanya lalu. tuh tahun lalu. Kita udah pernah nulis dari tahun lalu loh. Iya, awal tahun ini meruncing. Terus ya pokoknya eskalasinya itu tuh Awal tahun. awal tahun terus kayak naik turun gitu ya hubungannya Jokowi dan Mega lah, itu naik turun gitu. Ada saat-saat rekonsiliasinya tapi terus turun lagi, dingin lagi gitu. Ada beberapa titik peristiwa. Tapi sekarang adalah paling bilang kulminasi Titik terendah lah. titik terendahnya, Titik titik terendah. nadirnya lah. Sekarang ini. Justru kami dengar Mei ya, Sen ya, yang waktu terakhir narasumber bulan Mei setelah deklarasi Ganjar. Itu April kan, momentum Momentum panasnya di terpanas. bulan Mei itu ya berefeknya sampai sekarang. Maksudnya Pak Jokowi nggak suka PDI
capresin Ganjar atau gimana sih? Bukan, ada bahasa dari petinggi PDIP yang dianggap Jokowi kurang pas lah. Berarti personal dong ini. Permasalahannya personal. Bisa dibilang begitu. Lebih pada kekhawatiran manuver Jokowi untuk mengambil alih posisi ketua umum gitu. Itulah pokoknya. Dibocorin sama Cica, gue nahan dari tadi loh. Gue tahan dari tadi gue bilang. PSI maksudnya. Minum dulu. Aus. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya kalau menurut lo dari bocoran halus yang lo dapetin, posisi Pak Jokowi di PDI berapa persen mendukung, berapa persen yang kontra sama Pak Jokowi dengan geliat-geliatnya sekarang ini? Kita nggak bisa bilang persentase ya, Cing, tapi kita berdasarkan ngobrol-ngobrol sama orang-orang PDIP. Ya dia bilang ya udah kita sudah tidak lagi menghitung efeknya Jokowi di PDIP maupun Ganjar dan Mahfud. Artinya udah kalau lu mau di sana ya udah sana aja, nggak usah kesini gitu, Cing. Jadi faktor Jokowi untuk pemenangan Ganjar dan Mahfud itu sudah dinolkan, lama dilepaskan. Iya. Udah tidak nggak dihitung variabel lagi. Udah dihitung variabel lagi, udah tidak ada Jokowi efek, udah tidak tidak dihitung sama mereka mencari strategi lain untuk menjaring suara yang dari pendukungnya Jokowi dulu. Dan salah satu think tanknya Jokowi kan pindah tuh ke Ganjar, Mas Andi Wijayanto kan. Ya. Itu kan Lemhanas, itu kan think tanknya banget itu. Iya. Dan tidak cuti atau enggak sih orang-orang itu kalau misal jadi tim pemenangan? Ketika kampanye mereka cuti. Kita kampanye doang. Kampanye aja. Ketika kampanye aja. Secara aturan sih seperti itu, Cing. Tapi kan kita berbicara etika ya. Walaupun di negara ini etika kadang-kadang pejabat sudah di nomor 100 kan lah ya, bukan nomor 5 lagi gitu kan. Iya. Mereka menggunakan itu. Kayak misalkan yang terbaru tuh, yang Raja Juli Antoni kan, Sekjen PSI, dia wamen ATR gitu kan, ATR, ya. Dia ke Kupang tapi ada acara PSI. Jadi kan ada fasilitas-fasilitas negara yang nanti bisa dipakai sama menteri atau pejabat-pejabat yang tergabung di TKN atau tim pemenangan lainnya. Itu dong yang harusnya jangan begitu dong. Kalau lu di tim mundur aja. Kayak Rosan sudah melakukannya kan, mundur. Iya, mundur. Andi udah mundur. Udah mundur Lemhanas? Udah. Itu harusnya menjadi presiden ya. Iya, logikanya ya. Iya. Logikanya, tim pemenangannya aja mundur. Kok calonnya nggak mundur gitu. Logikanya, Cing ya. Betul. Iya. Tapi kalau emang lebih rugi kalau mundur sih ya. Iya kan, Itu tidak dia. bisa menggunakan instrumen lagi. Ya kan melekat, maksudnya selama dia masih jadi pejabat ya melekat hal-hal banyak yang menjadi kayak protokoler yang harus tetap dilakukan kan. Misalnya lagi jalan sebagai seorang menteri, ya tetap ada protokoler yang harus dijalanin gitu, harus dikawal, harus ini segala macam gitu. Padahal pada saat yang bersamaan dia capres juga. Ribet ya memang ya. Ribet memang negara kita, Cing. Iya. Yang paling tepat adalah begitu capres mundur. Kami nilai seperti itu. Capres atau cawapres yang punya jabatan penyelenggara negara harusnya mundur. Supaya lebih fair gitu, Cing. Fair dong. Iya. Masa pertarungan ini di syaratnya udah nggak fair, nanti prosesnya tambah nggak fair lagi. Nggak fair lagi. Syaratnya nggak fair. Iya. Karena bukan Juni, kalau Juni ada Jakarta Fair. Cica Husein, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan berkah selalu. Mudah-mudahan bocor halusnya juga tambah banyak penontonnya. Yang langganan Tempo Digital juga banyak ya, Yud ya. Kalau mau sekarang Tempo Digital itu hanya 293 per hari loh. Kalau lo langganan sekarang gitu kan. Tapi bayarnya tahunan sih emang. Ya cuman kalau di detil-detilin hanya 293. Jadi Cing Abdel ini dulu gue sering tonton. Jadi foundernya agar silaturahim tak terputus, pinjam dulu 100. Sama Muklis. Iya, Muklis. Kita kecil ya. Kita kecil, gue kecil. Gue SMA lihat tuh ya. Gue SMP lah. Itu udah tua bener ya gue ya. Iya. Jangan lupa untuk subscribe juga tempo.co. Itu channel YouTube-nya ada bocor halus di situ. Jangan lupa beli, jangan yang beli yang bajakan karena untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Oke, thank you. Oke, Cing. Oke, sampai ketemu lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Copot nih.